Sahabat Bola Indonesia, bertemu lagi dengan saya Gita di channel Go Bola TV Online, bincang-bincang seputar pembinaan sepak bola yakni revolusi teknologi sepak bola Indonesia. Kita akan membahas bagaimana kita berusaha untuk mengembangkan pondasi dasar sepak bola untuk anak-anak Indonesia menuju prestasi dunia. Untuk mendukung perkembangan fundamental sepak bola Indonesia di channel ini, kami mohon dukungannya dengan mensubscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Halo sahabat bola Indonesia, di episode kali ini saya masih bersama dengan founder Go Bola Bali yaitu Beli Agung. Apa kabar Beli Agung? Kabar baik Gita, apa kabar Gita? Baik juga, terima kasih Pak Agung. Salam sepak bola? Bersahabat. Baik, di episode kali ini saya ingin menanyakan apa sih manfaat dari apps yang katanya akan membawa Indonesia menuju Piala Dunia? Ya Gita, sahabat bola Indonesia, jadi kali ini kita akan membahas secara khusus mengenai apa sih itu manfaat aplikasi yang sudah kami bangun, yang sudah kami rancang dari tahun 2016 kemarin. Nah kalau sebelumnya kita sudah jelaskan untuk siapa sih aplikasi ini. Nah saat ini kami akan fokus untuk membahas bagaimana manfaatnya sehingga dari aplikasi ini bisa membawa Indonesia menuju Piala Dunia. Ini kan suatu hal yang sangat fenomenal sebetulnya. Baik, ada 7. Jadi ada 7 catatan yang bisa kami sajikan kepada teman-teman pelatih, kepada teman-teman SSB, ataupun kepada orang tua, ataupun kepada pemain yang nantinya dari catatan-catatan ini kita harapkan mereka bisa gunakan sebagai program dalam menyusun satu program latihan. Jadi catatan inilah yang mereka akan manfaat. Nah, bagaimana cara menggunakan manfaat itu. Jadi ada seperti yang saya sampaikan tadi ada 7 ya, ada 7 catatan yang bisa kita berikan. Yang pertama, jadi pada saat aplikasi ini dipergunakan sebetulnya ada 2 ya, ada 2 aplikasi yang kami punya. Yang pertama adalah untuk mengingatkan kembali sahabat bola Indonesia, aplikasi yang pertama itu namanya Basic Skill. Terdiri dari 4 hal penting yang kami catat. Yang pertama untuk pemain ya, di situ ada touch ball, ada passing, ada kontrol, sudah gitu ada shoot on target. Nah untuk penjaga gawang ada 3 hal penting yang kami catat, bagaimana dia melakukan saving, bagaimana dia melakukan distribusi bola, bagaimana berapa kali dia kebobolan dalam satu pertandingan. Nah catatan ini nanti kita akan synchronize, kita akan olah menjadi sebuah data. Nah setelah itu kita kembangkan lagi untuk di usia anak-anak 13 sampai 15 tahun, kita tambahkan ada satu aplikasi baru yang namanya Visi Bermain. Ada 6 catatan penting yang juga kami sudah lakukan yang mewakili ada 3 posisi pemain. Ada pemain depan, pemain tengah, udah gitu pemain belakang di situ. Nah untuk 6 catatan atau indikator itu yang pertama adalah akselerasi. Bagaimana dia melewati lawan untuk bisa melakukan satu kegiatan, entah itu melakukan passing, entah itu melakukan shooting. Nah terus sudah gitu ada long passing, ada cross passing. Kalau cross passing itu bagaimana dia melakukan passing ke kotak 16 lawan, bagaimana dia melakukan intercept, bagaimana dia melakukan clearance, bagaimana dia melakukan tackling. Nah dari indikator atau dari catatan ini kita akan gabungkan jadi satu sehingga menjadi sebuah database untuk masing-masing pemain. Nah, bagaimana cara menilainya? Ya, kita menilai berdasarkan kegiatan yang mereka lakukan pada saat pertandingan. Entah itu pertandingan di sesi latihan. Biasanya kalau kita bicara latihan bola kan tahapannya mulai dari pemanasan, ada latihan teknik, sudah gitu diakhiri dengan game atau pertandingan atau permainan ya gitu kan. Nah, terus sudah gitu ada pada saat uji coba. Nah yang terakhir pada saat kompetisi-kompetisi, baik itu kompetisi resmi ataupun kompetisi yang memang bekerja sama dengan Go Bola Bali. Nah disinilah tim kami melakukan pencatatan itu sehingga nanti dari pencatatan itu keluar ada 7 laporan. Yang paling pertama adalah laporan dalam bentuk screenshot. Jadi apa yang kami catat di handphone dari 2 aplikasi itu tadi kita langsung screenshot. Nah pada saat pergantian babak sebelum pemain keluar lapangan, laporan ini sudah kita bisa berikan kepada teman-teman pelatih. Nah, sehingga dalam waktu singkat mereka bisa melihat bagaimana situasi yang terjadi di lapangan pada saat pertandingan itu bisa di capture kembali, bisa diingatkan kembali oleh teman-teman pelatih. Nah, ini yang untuk laporan paling cepat yang bisa kita berikan
kepada teman-teman pelatih. Dan untuk 6 laporan lainnya itu nanti akan diolah di data kami di dalam sebuah sistem yang namanya, kalau di sistem kami itu ada web backend-nya. Jadi data-data yang kita input dari Android, dari handphone itu kita transfer ke web backend, nanti diolah di situ, keluarlah ada 6 laporan lagi nanti di sana kita. Bola Indonesia, ini menarik sekali, tapi mohon maaf Pak Agung, kami hentikan sebentar karena kita harus rehat dulu untuk menyaksikan highlight video yang sudah disiapkan oleh Pak Agung mengenai annual event International Football Championship. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut dalam perbincangan berikutnya. Buat kerjasama dengan operator liga di masing-masing negara. Nah, nantinya ke depannya kita menginginkan peserta ini minimal dari juara-juara liga di masing-masing negara tersebut. Since 2016, Go Bola Bali continuously have held an annual event of International Football Championship, IFC. IFC is the only international football competition which use players' fundamental skill as the main indicator of the match. The goals for me, I think, is the principal for the kids is will be happy in the tournament in the island and live a very big experience. Go Bola Bali also do the video live streaming documentation during the event. We serve you good services in accommodation, food and transportation. Welcome and join us in International Football Championship 2020. We're waiting for you in Paradise Islands of Bali. Sahabat bola Indonesia, kita kembali lagi dalam bincang-bincang revolusi teknologi sepak bola Indonesia. Nah, Bli Agung, kita bisa lanjutkan lagi nih laporan yang tadi Bli Agung sudah jelaskan sebelumnya. Oke, baik Gita. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, nanti akan ada 6 laporan lagi yang bisa dikeluarkan. Nah, yang dari ke-6 itu yang pertama adalah laporan match statistik. Jadi laporan match statistik itu biasanya kalau kita lihat di sepak bola profesional, match statistik itu ya isinya mengenai contoh misalnya skor berapa lawan berapa sama berapa, terus udah gitu macam-macam. Nah, kami di fundamental match statistik itu isinya ya mengenai capaian dari dua tim itu sendiri, mulai dari efektif bermain. Waktu efektif bermain misalnya kita bicara 2 kali 35 menit, itu efektif bermainnya berapa menit? Karena di situ kita jelaskan, kalau misalnya pada saat bolanya tidak bergerak, dalam artian misalnya bolanya keluar lapangan atau mungkin pada pelanggaran, terjadi pelanggaran sehingga bolanya tidak bergerak, itu waktu kami hentikan. Dan waktu kami akan jalankan kembali pada saat bola kembali bergulir, sehingga kita tahu berapa menit sih efektif bermainnya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, tentu sama ada skor di situ, tim A berapa, tim B berapa. Nah, yang seterusnya adalah di situ ada nanti jumlah touch ball masing-masing tim. Terus sudah gitu ada ball passingnya masing-masing tim, pulse controlnya masing-masing, shoot on target masing-masing tim, visi bermain yang saya sampaikan tadi itu akselerasinya, long pass, cross pass, intercept, tackling, dan termasuk di situ terjadi berapa kali pelanggaran, ada berapa kartu kuning yang bisa keluar dan berapa kartu merah yang keluar dalam satu pertandingan itu match statistik. Sehingga dari match statistik ini teman-teman pelatih bisa melihat gambaran bagaimana misalnya penguasaan bola di pertandingan ini, tim saya berapa persen, tim lawan berapa persen. Nah, itu yang pertama untuk yang sudah diolah di data. Nah, yang kedua, kami bisa memberikan sebuah sebuah laporan di mana isinya adalah mengenai semua kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak selama pertandingan di dalam lapangan itu sendiri. Jadi semua pemain itu kita nilai. Jadi mulai dari basic skillnya sampai dengan visi bermainnya tercatat semua di situ. Tidak ada yang tidak terlewatkan. Jadi termasuk misalnya nanti di termasuk sampai dengan pemain pengganti. Kalau mereka dimainkan pasti akan keluar penilaiannya. Nah, di situ dalam satu pertandingan. Nah, selanjutnya setelah yang ketiga adalah bagaimana kami mengeluarkan satu catatan atau satu laporan dalam sebuah kompetisi. Nah, bedanya antara yang tadi,
dengan yang ketiga ini adalah kalau yang kedua itu hanya satu pertandingan. Tetapi kalau yang ketiga ini adalah dalam satu kompetisi. Artinya kalau tim A dalam satu kompetisi itu dia mengikuti 4 sampai 5 pertandingan, ya akan kelihatan match satunya, match 2, match 3 sampai dengan match 4 dan seterusnya. Sampai semua, dan itu terakumulasi. Nah, sehingga nanti masing-masing pemain itu dia mempunyai catatan yang sudah terakumulasi dalam satu kompetisi. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah, yang terpenting lagi adalah keempat, kita bisa memberikan laporan atau catatan, meranking atau mengurutkan peringkat masing-masing posisi pemain. Jadi kalau misalnya pemain depan, peringkat satunya siapa sampai dan seterusnya dan seterusnya. Terus udah gitu pemain tengah juga sama, pemain belakang juga sama. Artinya apa? Kami bisa memberikan catatan per posisi. Jadi kita tahu, misalnya dalam satu pertandingan kita pengen siapa sih menjadi pemain terbaik, pemain depannya siapa. Kita punya datanya. Jadi bukan hanya melihat fisik mereka melihat mereka bermain, tetapi kita punya data. Dia menjadi pemain terbaik ya karena capaian yang dia sudah dapatkan dalam satu pertandingan tadi itu. Nah, sehingga nanti ini menjadi sebuah catatan dan ini terakumulasi sama jadi pertandingan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk laporan yang kelima itu kami bisa mengeluarkan piagam. Bedanya dengan kompetisi-kompetisi lain atau piagam-piagam yang lain. Kalau piagam yang lain biasanya kan hanya tampil di bagian depan saja, siapa yang menandatangani, eventnya apa, peringkat berapa dan seterusnya. Tapi yang menarik di kami adalah justru piagam yang di bagian belakangnya. Itu adalah nilai yang memang dicapai atau mungkin catatan yang sudah kita lakukan selama pertandingan yang diberikan kepada masing-masing pemain. Jadi semua pemain itu ya di belakang, di depannya piagam, di belakangnya dia ada nilainya tadi itu. Gitu. Jadi itu yang membedakan. Jadi mungkin saya pikir mungkin selama ini belum ada yang melakukan itu. Dan yang terakhir adalah kami bisa membuatkan CV pemain. Ya, kita bisa membuatkan CV pemain. Pada saat kita bicara CV, di situ ada yang namanya data pribadi pemain. Yang kedua, di situ ada capaiannya mereka. Dan kalau kita bicara CV pemain, bedanya dengan yang laporan ke 4 tadi yang by kalau saya bilang by posisi. Kalau yang di sini ini benar-benar terakumulasi, tidak hanya satu pertandingan, tidak hanya satu kompetisi, tetapi semua kegiatan yang dia sudah lakukan. Kalau menggunakan aplikasi ini, entah itu beberapa kompetisi, entah itu berapa pertandingan, itu akan terakumulasi. Sehingga nanti di situ berapa cap sih, berapa pertandingan yang sudah pernah dia ikuti, terus dari itu berapa menit dia totalnya sudah bermain, berapa gol yang bisa dicetak dan seterusnya dan seterusnya. Dan kami khususnya di event kami, di annual event kami di IFC, biasanya pemain-pemain depan, pemain tengah, pemain belakang yang mereka peringkat 1 sampai peringkat 3, kami buatkan video highlight kurang lebih 1 menit sampai 2 menit sehingga ini as a gift untuk mereka. Jadi sehingga apa yang mereka capai dia bisa tunjukkan ke orang tuanya, dia bisa tunjukkan upload di media sosial bagaimana dia mengikuti sebuah kompetisi. Jadi ada 6 laporan yang memang yang kita bisa sajikan di di aplikasi ini. Dan seperti saya bilang tadi, kalau ini betul-betul dimanfaatkan, catatan-catatan ini benar-benar dimanfaatkan sehingga teman-teman pelatih akan tahu anak-anak saya setelah mengikuti kompetisi bagaimana progresnya dia. Inilah yang mestinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun program latihan sehingga ada evaluasi, ada peningkatan di program latihan khususnya di fundamental atau di pembangunan dasar sepak bola Indonesia. Baik, wah sahabat bola Indonesia, ternyata memang manfaat dari aplikasi ini sangat luar biasa ya, khususnya untuk pelatih dan juga tim sepak bola. Saya jadi semakin yakin kalau aplikasi dari Go Bola Bali ini dan program Villanesia yang sudah dibentuk oleh PSSI dapat bersinergi, tidak mustahil bagi Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Ya, mudah-mudahan kita ya. Jadi ini ya seperti yang saya bilang tadi itu, kalau semuanya sudah bisa berjalan, sudah direncanakan dengan baik, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, disupport oleh semua pihak dan tidak ada hal yang tidak mustahil untuk bisa tercapai. Luar biasa sekali. Baik sahabat bola Indonesia, kami harus undur diri terlebih dahulu karena keterbatasan waktu. Kita akan lanjut di episode berikutnya. Pak Agung, terima kasih atas bincang-bincang hari ini. Kita akan bertemu di episode berikutnya. Terima kasih.